Ibu, Bapak, dan saudari-saudara yang terkasih, selamat malam. Selamat bergabung dalam misa live streaming perayaan Ekaristi Harian Gereja Santo Fransiskus de Sales, Palembang. Pada hari ini kita memasuki bulan Kitab Suci Nasional tahun 2020. Marilah sama-sama kita terlebih dahulu doakan doa perayaan keluarga kepada hati kudus Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Juru selamat yang kudus, Engkau menaruh cinta kasih yang besar kepada kami. Maka kami datang kepadamu untuk membarui penyerahan seisi rumah kami kepada hati-Mu yang kudus. Kami mengakui Engkau sebagai Raja kami, Raja seluruh keluarga kami. Hati ilahi Yesus, pada kesempatan ini kami berkumpul di hadapan-Mu dan menyatakan cinta kasih kami kepadamu, serta syukur hati kami karena segala anugerah-Mu. Kami menghormati Engkau sebagai kepala keluarga kami, dan kami insaf bahwa tiada sia-sia kami menaruh kepercayaan kepadamu. Hati Yesus yang maha murah, Engkaulah Raja kami. Kami mohon demi kasih sayang Bunda Maria, tolonglah kami, supaya kami makin lama makin mendalami cinta kasih-Mu. Dengan demikian kami berani menghadapi musuh kerajaan-Mu dimanapun kami berada. Hendaklah Engkau melanjutkan kejayaan-Mu di atas bumi ini. Taklukkanlah semua keluarga di dunia ini di bawah kekuasaan-Mu yang indah. Dengan demikian dalam singkat waktu akan terdengar seruan di seluruh bumi ini. Pujian bagi hati ilahi yang telah membawa keselamatan bagi kita. Kepadanyalah hikmat dan pujian sepanjang masa. Amin. Hati Yesus yang maha kudus, kasihanilah kami. Hati Bunda Maria yang tak bernoda, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Fransiskus de Sales, pelindung paroki, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu pembuka dari Mada Bakti nomor 469. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus besertamu. Sertamu juga. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, malam hari ini kita akan mengawali bulan September sebagai bulan Kitab Suci Nasional. Kita sebagai orang Katolik sadar bahwa
iman kita lahir, iman kita dibentuk oleh pewartaan para rasul, di mana mereka mewartakan tentang kabar sukacita kerajaan Allah yang akhirnya kita terima dalam bentuk Alkitab. Semua pengalaman iman bangsa Israel, mulai dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, mau menggambarkan bagaimana Allah yang mengasihi kita. Maka sekarang Gereja Indonesia mengajak kita untuk merenungkan sebuah tema yang juga ada dalam buku panduan ini, mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Mewartakan kabar baik di tengah krisis iman. Mengapa krisis iman? Kita akan menemukan jawabannya. Lalu mengapa ada kata identitas? Karena sebagian dari kita mulai mengalami kehilangan jati diri sebagai orang Katolik. Maka karena itu, di awal perayaan ini kita membuka hati kita agar karya Allah yang sudah termaktub, karya Allah yang menyapa umat manusia lewat para nabi, lewat Sang Putra, dan kemudian diteruskan oleh para rasul, juga semakin dapat kita maknai, supaya kita menjadi pribadi Katolik yang kuat, pribadi Katolik seperti yang Allah harapkan. Mari hening sejenak, kita menyadari semua kelemahan kedosaan kita, agar kita selalu terbuka untuk setiap sabda, kehendak, dan rencana Allah. Dalam perayaan ini, intensi misa dimohon keluarga Ibu Hans, anak-anak dan cucu-cucu, untuk arwah Bapak Paulus Hans Rabitan yang tepat 39 hari lalu dipanggil Tuhan. Semoga beliau telah beristirahat bersama Allah di surga dan menjadi pendoa bagi keluarga. Juga dimohon keluarga Ibu Kori dan Bapak Poniman yang bersyukur atas berkat kesehatan dan rezeki keluarga selama ini. Dan juga tetap memohon perlindungan Tuhan untuk kelancaran pekerjaan anak mereka dan dihindarkan dari wabah COVID-19. Juga dimohon keluarga Mario Japa yang memohon kesembuhan bagi Ibu Yosefina Sabu dari sakit yang saat ini dideritanya. Juga dimohon keluarga Bapak Darwis Kuswanto yang bersyukur atas terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria yang dimohon oleh Joanna Katarina Ana Kuswanto dan Ibu Victoria Lilis Janti. Juga mohon rahmat kesembuhan untuk Mama tercinta Maria Faustina Livianti Canda. Semoga kaki yang saat ini sedang sakit kembali dapat berjalan seperti sedia kala. Permohonan dari anak-anak, menantu, dan cucu. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena segala berkat-Mu, terutama karena Engkau telah mengasihi kami. Kami hendak mendengarkan sabda-Mu, khususnya dalam bulan kitab suci ini, yang mengajak kami untuk melihat Engkau sebagai kasih. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu untuk membantu kami memahami sabda-Mu, dan berikanlah kami kesanggupan untuk mengasihi Engkau dan sesama dalam kehidupan kami setiap hari. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.
Pembacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang mengasihi kita, dan telah mengutus anaknya sebagai silih bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, Allah begitu mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi jika kita saling mengasihi, Allah tetap ada di dalam kita, dan kasih-Nya tetap sempurna di dalam kita. Beginilah kita ketahui bahwa kita berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita, yakni bahwa Ia telah mengaruniai kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia, dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yakni kalau kita mempunyai keberanian yang penuh iman pada hari kebangkitan, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita harus mengasihi Allah, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," tetapi membenci saudaranya, ia adalah seorang pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang ia lihat, tidak mungkin ia mengasihi Allah yang ia tidak lihat. Dan inilah perintah yang kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan itu adil dalam segala tindakannya. Tuhan itu Adil dalam segala tindakannya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tuhan itu adil dalam segala tindakannya. Segala yang Kau jadikan akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaanmu. Tuhan itu adil dalam segala tindakannya.
untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan memaklumkan kerajaanmu yang semarak mulia. Kerajaanmu ialah kerajaan abadi. Pemerintahanmu lestari melalui segala keturunan. Tuhan itu adil dalam segala tindakannya. Haleluya, 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 haleluya. Seorang nabi besar telah muncul di tengah kita, dan Allah mengunjungi umatnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Di situ ia mengajar pada hari-hari Sabat. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa. Di rumah ibadah itu ada seorang yang kerasukan setan. Ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau. Engkaulah yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Maka setan itu menghempaskan orang itu ke tengah orang-orang banyak, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakitinya. Semua orang takjub dan berkata satu sama lain, "Alangkah hebatnya perkataan ini. Dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Maka tersiarlah berita tentang Yesus kemana-mana di daerah itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih umat Allah, dimanapun Anda berada, terutama yang ada di rumah, yang saat ini sedang merayakan Ekaristi bersama, tidak seperti biasanya. Kalau bulan September umumnya kita merayakan bulan Kitab Suci di rumah-rumah bergantian. Meskipun biasanya itu banyak yang tidak datang. Kenapa? Karena takut disuruh sharing. Nah, disinilah sebenarnya kalau mau dibilang kepedihan, kesedihan, keprihatinan yang sebenarnya melanda gereja kita. Karena ternyata untuk berbagi iman, untuk mengungkapkan iman rasanya terlalu berat. Padahal sebenarnya apa yang kita alami, yang kita hidupi adalah bagian dari proses beriman. Tetapi mengapa orang takut? Lebih mudah kalau pas bulan besok mendatang ya, Rosario atau bulan Maria, bulan Mei kemarin. Orang berbondong-bondong membawa Rosario 2-3 butir gitu kan, kiri kanan main semua. Pagi, siang, sore doa Rosario, tetapi ketika diajak dalam pendalaman iman bulan Kitab Suci, langsung bleret seperti lilin yang sudah mulai kentap-kentup gitu. Nah, inilah yang ingin sebenarnya, karena di rumah tidak bisa merayakan bersama dengan saudara-saudara di lingkungan, hari ini karena memang situasinya berbeda, dunia sedang dihantam dengan pandemi, maka kita mau mendalami Kitab Suci bersama-sama. Ini pengganti khotbah, ini bukan khotbah. Nah,
Saudara-saudara terkasih umat Allah yang ada di rumah, khususnya Anda sekarang bisa memegang kitab sucinya masing-masing supaya tidak dilaminating saja atau tidak hanya ada di dalam lemari dipeti emaskan gitu kan, tidak. Kita sekarang bisa mengambil kitab suci kita. Nah, kita akan membahas kitab suci yang tadi dibacakan dalam bacaan pertama. Jadi saya tidak akan berbicara soal kerasukan setan tadi karena tema yang diangkat atau untuk pertemuan pertama ini yang dibahas adalah Allah adalah kasih. Tetapi sebelum saya itu, rasanya baik kalau saya memberikan sedikit penjelasan tentang gambar yang ada di samping kanan saya. Gambarnya tidak abstrak tapi juga tidak cukup jelas. Maka boleh kalau saya memberikan sedikit penggambaran bagi yang belum pernah membaca buku panduan ini atau bagi para pemandu yang sudah terbiasa tapi mungkin juga menjadi penambah pengetahuan. Kita mulai dari bentuknya ini. Tema kita sekali lagi adalah mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Bisa diperhatikan baik-baik melalui layar kaca Anda masing-masing atau layar HP-nya. Saya akan nunduk sebentar supaya saya merendahkan dan kelihatan. Di sini ada yang berwarna hijau, ada sosok manusia dan ini perempuan. Kemudian di sana ada yang terang-terang, ini kita akan melihat simbolnya. Di tengah terang-terang ini juga ada seperti gambar salib. Nah, kita akan tunjukkan satu persatu. Ini adalah lambang pohon gandarusa atau gambar pohon gandarusa. Kalau saat ini ada yang megang HP bisa di searching di bagian pohon gandarusa. Bentuknya hampir mirip dengan pohon beringin, hampir mirip. Tetapi bukan beringin. Memang dahannya atau daunnya tuh rimbun sekali dan bahkan kalau saya tadi melihat di Google, pohonnya itu menjulur sampai bisa menyentuh tanah, saking rimbunnya untuk tempat berteduh. Jadi seperti pohon beringin dan itu membesar dan untayannya itu sampai menyentuh tanah, saking lebatnya. Dan biasanya pohon gandarusa itu terletak di tepi aliran sungai, karena dia juga sangat bisa hidup di tepi aliran sungai. Maka dalam kitab Mazmur jelas terungkap di sana di tepi aliran sungai pada pohon gandarusa kami menggantungkan kecapi. Nah, di sini ada gambar kecapi, mungkin tidak nampak kelihatan, tetapi di sini ada gambar kecapi berwarna orange. Kecapi adalah salah satu alat musik selain gambus dan tifa dan sebagainya yang dimiliki oleh atau rebana yang dimiliki oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Di sini mau melambangkan seperti dalam kitab Mazmur tadi yang saya katakan, di tepi sungai-sungai Babel. Babel adalah tempat di mana bangsa Israel pernah mengalami pembuangan. Dan karena mereka mengalami pembuangan, mereka mengalami situasi ketertindasan. Nah, ini perlu. Sehingga akhirnya di dalam situasi itu mereka jatuh pada krisis iman. Mengapa Allah yang mereka puja seolah-olah tidak memberikan bantuan? Mengapa Allah yang mereka agung-agungkan justru malah membuat mereka menderita? Krisis iman terjadi dalam bangsa Israel. Maka pohon gandarusa dan kecapi yang digantung ini punya makna. Sebenarnya kecapi itu menjadi alat musik yang dinyanyikan untuk puji-pujian. Tetapi karena mereka sedang sedih, maka alat musik ini digantungkan. Mereka disuruh menghibur satu sama lain tidak bisa. Karena mereka jatuh kepada kesedihan terdalam. Maka ini ungkapan. Di pohon gandarusa kami gantungkan kecapi kami. Kami gak bisa lagi bersuka cita, kami tidak bisa lagi bersorak-sorai atau menari-nari. Karena apa? Karena kami sedang tertindas. Dan bahkan orang-orang Babel mengolok-olok mereka, nyanyikanlah pujian buat Allahmu. Gak bisa, karena tidak ada getaran atau gerakan dari dalam hati mereka untuk menyanyi. Jadi ini pohon gandarusa dan kecapi. Lalu di sini ada sosok perempuan yang sedang menatap ke atas dan di sini kalau bisa dilihat ada tetesan air mata. Artinya kalau orang ada air mata tuh ada dua kemungkinan. Dia sedang bahagia atau sedang sedih.
Dan disinilah kita bisa melihat aspek kedua, kesedihan karena derita. Jadi perempuan ini adalah gambaran sebenarnya sosok Israel atau gereja. Dalam bahasa Latin, gereja itu kan eklesia, maka genusnya atau kelaminnya, maaf, dalam arti bahasa Latinnya sebutannya genus itu alat kelamin, dia termasuk pada feminim, eklesia. Kalau laki-laki biasanya belakangnya, Stefanus, Robertus. Kalau itu juga bisa dijadikan perempuan, Roberta, Stefana. Tapi kalau misalnya Clara, nggak bisa Clarus, nggak bisa. Clara itu artinya feminim. Nah, di sini sosok perempuan ini menggambarkan bangsa Israel yang digambarkan dalam Alkitab kita adalah mempelai atau mungkin juga perempuan atau kekasih Allah. Maka sekali lagi perempuan ini menggambarkan sosok Israel atau gereja. Dan di sini kita juga bisa melihat ada tangan yang menggapai ke arah atas, itu harapan, kepasrahan, karena saya tidak sanggup lagi. Aku tak sanggup lagi. Nah, kurang lebih seperti itu. Maka dia menangis, dia menggapai sebuah harapan supaya Allah menolong dirinya. Gereja dan bangsa Israel juga mengalami hal yang sama. Ketika sekarang ada masa pandemi, kita berharap kepada Tuhan supaya Tuhan menguatkan saya kalaupun pandemi ini belum berakhir. Atau kalau Tuhan berkenan, segeralah disingkirkan pandemi ini. Ini harapan. Lalu ke sini, dari pohon ini membentuk lingkaran, nanti ini pada salib Kristus. Tapi sebelum sampai ke sana, kita lihat di sini. Di sini ada makam kosong. Nampaknya sangat tersamar ya bagian sini. Ini makam kosong ini. Mau menyimpulkan krisis iman para murid waktu itu. Bahwa ketika Tuhan Yesus sebagai seorang Mesias yang diagung-agungkan, ternyata mati. Para rasul kemudian mengalami krisis iman dan bubar. Mereka pergi kemana-mana bersembunyi karena ketakutan dari kejaran orang-orang Israel. Orang-orang Yahudi. Krisis iman terjadi dalam gambar batu atau kubur kosong ini. Di belakang kubur kosong ini ada sungai, ini gambar biru itu sungai. Bukan sungai, tapi lebih tepat Danau Galilea. Tempat di mana para rasul pertama kali dipanggil Tuhan Yesus dan kemudian dikuatkan kembali setelah peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Maka di sini sekali lagi ada makna Danau Galilea ini adalah tempat di mana para rasul pertama kali dipanggil dan kemudian dikuatkan kembali setelah peristiwa kebangkitan. Dan di sini ada gambar matahari dan ada gambar cahaya 7. Ini dibuat oleh penggambarnya menggambarkan 7 karunia Roh Kudus yang harapannya membantu umat untuk menyadari bahwa krisis iman harus dihadapi. Tetapi jangan sampai krisis iman itu juga membuat identitas diri menjadi hancur. Maka sekali lagi ini gambaran tentang gambar ini mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Baik, saya berdiri. Pegel juga. Nah, dari gambar ini kita akan memasuki materi di pertemuan yang pertama yang diberi judul oleh tim BKSN. Mana nih? Allah adalah kasih. Dan bacaannya tadi diambil dari bacaan pertama. Saudara-saudari terkasih, mengapa tema ini diangkat? Tentu saja tema ini diangkat untuk membuat kita menjadi sadar betapa Allah itu memang mengasihi. Bukan karena tindakannya, tetapi karena memang Allah adalah kasih. Jadi seluruh tindakannya itu selalu berbuat atau berlandaskan pada kasih. Karena dia adalah kasih. Pertanyaannya adalah, mengapa kalau Allah itu adalah kasih, masih terjadi pandemi yang begitu panjang? Dan ini seperti pengalaman para orang-orang Israel.
di mana berpuluh-puluh tahun, berabad-abad lamanya mereka harus mengalami situasi penindasan. Dulu ketika di Mesir, kemudian yang paling parah adalah ketika di Babel, yang akhirnya membuat mereka tercerai-berai. Ada kelompok yang kemudian sebut Israel sejati karena tidak tercampur dengan bangsa-bangsa lain, tetapi juga ada kelompok Israel yang akhirnya menikah, kemudian membaur, sehingga menimbulkan suku bangsa yang baru yang kita kenal dengan Samaria. Samaria juga sebenarnya orang Israel, tetapi karena mereka itu menikah dengan bangsa-bangsa lain, maka mereka akhirnya dikucilkan atau disingkirkan dari Yahudi asli. Sebenarnya kalau mau dilihat, ketika bangsa Babel mengangkut semua orang Israel, itu yang dipilih yang hebat-hebat loh. Para pahlawan, tokoh-tokoh agama, orang-orang pandai. Artinya orang-orang yang ada di pembuangan adalah orang-orang hebat. Sedangkan yang ditinggal di Israel, Yerusalem, orang-orang yang fisiknya tidak lengkap, berpenyakitan, tak berpendidikan, sehingga sebenarnya bangsa di luar Israel yang sejati itulah yang pandai. Tetapi justru orang yang tidak pandai, akhirnya kalau dalam lagu itu iri tanda tak mampu. Maka orang yang suka iri menunjukkan bahwa dalam dirinya tidak ada kasih, sehingga dia melihat orang lain yang punya kemampuan sebagai pribadi yang rendah. Di situ sebenarnya kita juga bisa belajar tentang Allah adalah kasih. Maka kita bisa melihat tahap demi tahap apa yang dimaksud sini. Kita sudah tahu Allah adalah kasih. Iya, Allah adalah kasih. Nah, persoalannya adalah dalam bacaan tadi sangat juga ditegaskan apa yang terjadi. Kalau Allah adalah kasih, mengapa sekarang dunia ditimpa musibah? Pernah juga muncul pertanyaan, Romo, kenapa ya? Saya sudah banyak berdoa, saya sudah banyak melayani, tetapi keluarga saya menderita. Ini muncul. Romo, saya sudah sering ke gereja, saya sering kali mengaku dosa, tapi mengapa sakit saya tidak sembuh-sembuh ya Romo? Nah, kenapa? Pertanyaannya, mengapa orang yang baik, mengapa orang yang taat agama justru banyak penderitaan? Nah, disitulah kita ingin belajar tentang Allah yang mengasihi. Pertanyaannya juga, kalau Tuhan Yesus adalah anak Allah, mengapa dia harus menderita? Apakah dia terkutuk? Tidak. Lalu mengapa kalau ada orang yang baik dia menderita atau menanggung banyak beban? Apakah dia terkutuk? Tidak. Tuhan juga mengatakan supaya semua orang melihat kemuliaan Allah. Allah mempunyai kemampuan untuk membuat segala-galanya terjadi. Nah, kita kembali ke bagian sini. Nanti akan selalu kita kaitkan Kita kaitkan dengan identitas dan krisis iman. Ibu, Bapak, saudara-saudara terkasih, umat Allah yang berada di rumah, kalau kita melihat dalam kehidupan kita, Allah adalah kasih, mengapa justru malah tetap memberikan situasi ini sehingga banyak orang Katolik menjadi juga ikut-ikutan. Ada yang punya pandangan, wah, jangan-jangan pandemi ini adalah hukuman dari Allah. Allah menghukum kita karena kita banyak dosa. Seperti pandangan banyak orang. Nah, dalam buku ini, panduan ini, kita justru diingatkan. Kalau kita masih punya pandangan seperti itu, artinya kita belum mengenal Allah. Dan kalau kita belum mengenal Allah, berarti kita belum punya jati diri atau identitas. Karena bagi kita orang-orang Katolik, justru dengan peristiwa ini kita diajak untuk mampu melihat hal yang berbeda yang dipandang oleh orang kebanyakan. Jangan-jangan ini gara-gara hukuman akibat banyak korupsi. Jangan-jangan ini terjadi karena banyak dosa, pembulian, pelecehan, pembunuhan, menghancurkan harkat hidup orang banyak, menghancurkan alam semesta. Allah bukanlah Allah penghukum. Tuhan Yesus, Tuhan kita mengajarkan bahwa Allah
adalah Allah yang mencintai. Loh terus Romo, kalau Allah mencintai mengapa kita harus menderita seperti ini? Sekarang saya membandingkan dengan pengalaman keluarga. Kalau seorang ayah mengasihi anaknya dan tahu bahwa anaknya berada pada jalan yang salah, apakah dia akan membiarkan saja? Tentu tidak jawabannya. Ketika anak mempunyai jalan pilihan yang berbeda atau mungkin keluar dari rel, maka orang tua akan mengingatkan. Cara mengingatkan berbeda-beda. Dengan cara memanggil, salah, jalannya salah, belok sini. Nah itu. Adik, jangan sana, nanti jatuh. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi teguran Allah itu banyak macam. Tetapi kalau seandainya misalnya anak tidak mau mendengarkan, ya mungkin seperti yang dialami oleh banyak keluarga, saya juga mengalami, Anda juga mengalami. Ketika kita tidak mendengarkan kata orang tua akan menaikkan intensitas tegurannya. Pulang. Agak lebih keras. Tetapi juga ada orang tua yang sangat ekstrim. Balik dah kau. Sudah dengan pukulan atau sebatan gitu ya. Dengan ikat pinggang atau dengan rotan dan sebagainya. Nah, Allah sebenarnya tidak tega untuk menghukum. Dan saya juga yakin setegas-tegasnya, sekeras-kerasnya orang tua, sebenarnya dalam dirinya ada kelembutan. Kalau anak tidak keluar dari jalur, dia tidak akan memberikan teguran keras. Nah, Allah juga mencintai kita. Allah tidak pernah menghukum kita karena dia mencintai kita. Maka dengan adanya situasi ini kita diajak untuk kembali kepada Allah. Seperti pengalaman anak yang hilang. Ketika dia akhirnya tidak punya apa-apa, dia teringat akan bapaknya dan terus mau kembali. Nah, mengapa situasi ini muncul? Karena kita diingatkan oleh Allah banyak situasi di mana kita salah jalan. Kita kurang memberikan penghormatan kepada sesama. Kita kurang memberikan penghormatan kepada alam semesta. Kita juga kurang memberikan penghormatan kepada Dia yang menciptakan kita. Maka dalam bacaan pertama tadi sangat indah diungkapkan. Kasih itu berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Nah, kalau saatnya kita mengasihi orang, maka sebenarnya harusnya kuasa kasih itu yang bekerja. Contoh, dalam kehidupan berumah tangga yang dialami oleh Anda sekalian, ketika di rumah menemukan situasi bahagia bersama dengan anak, dengan pasangan, dengan orang tua, sebenarnya kita sedang mencicipi kerajaan Allah, di mana Allah lah yang menguasai. Allah adalah sumber kebahagiaan. Maka ketika di rumah tangga ada situasi keharmonisan, kebahagiaan, sebenarnya kita sedang merasakan kerajaan surga meskipun kapasitasnya baru kecil. Ketika ulang tahun kemudian diberi surprise, happy birthday gitu ya. Anak terkejut, kaget gitu. Atau mungkin juga ketika seorang suami pulang, lalu sang istri sudah menyiapkan masakan terenak yang disukai oleh sang suami. Ketika dia pulang, papa mandi dulu sana. Ada apa mah? Mandi dulu, ada surprise buat papa. Apa sih? Surprise sudah tua juga. Udah mandi dulu. Ketika makan malam, suaminya melihat masakan dari sang istri. Wah, ini kesukaan saya. Dan kemudian sang suami menikmati itu, itulah surga. Kasih yang bekerja. Tetapi ketika sebaliknya, ketika sang istri sudah menyiapkan sesuatu dengan cinta, dengan kasih, ternyata sang suami tidak mempunyai cinta. Apa dia? Masakan penuh garam. Wah, itu sudah mulai ada tanda-tanda kerajaan yang lain datang. Kerajaan setan. Saudara-saudari terkasih, sekali lagi, disitulah kita bisa belajar untuk mengenal Allah yang adalah kasih. Sebenarnya kita itu penuh dengan cinta, karena kita dilahirkan oleh Allah yang sama, yang penuh cinta itu. Maka sebenarnya dalam diri orang jahat pun ada cinta yang sebenarnya bisa
mereka kembangkan. Hanya persoalannya karena godaan atau dosa membuat mereka lupa tentang kasih. Sehingga identitas mereka sebagai orang baik terabaikan. Karena misalnya kebutuhan keluarga atau karena kebutuhan pribadi. Maka mereka mengambil jalan yang keliru. Sebenarnya niatnya baik, tapi caranya yang salah. Nah, kita juga diajak untuk kembali pada identitas kita sebagai orang yang baik. Dalam bacaan yang tadi kita dengar juga, kita diajak untuk mengingat bagaimana bangsa Israel yang menjadi contoh tentang kasih Allah. Dulu bangsa Israel itu bangga banget dengan bangunan bait Allah. Kebanggaan mereka membuat diri mereka menjadi sombong. Kebanggaan mereka membuat mereka menjadi congkak. Dan mereka merasa bahwa Allah ada di pihak mereka, maka mereka tidak bisa dikalahkan. Sehingga kalaupun mereka berbuat yang jahat di mata Tuhan, mereka yakin Tuhan itu mengasihi. Aku kan bangsa pilihan, masa sih Allah mau menghukum saya? Enggak mungkin lah. Maka mereka berbuat sembrono, mereka berbuat takabur. Sehingga dalam diri mereka ada kesombongan-kesombongan, bahkan kesombongan rohani muncul. Mereka merasa bangsa pilihan, maka mereka bisa berbuat apapun. Mereka merasa bahwa Allah di pihak mereka, maka bangsa Israel tidak akan dikalahkan. Akhirnya, karena dosa-dosa seperti itulah, Allah menunjukkan kuasanya. Dengan mengutus bangsa Babilonia untuk datang, dan ternyata dugaan bangsa Israel meleset. Mereka pikir Allah ada di pihak mereka, ternyata Allah meninggalkan. Karena mereka lebih dulu meninggalkan dan memang mengizinkan bangsa Babel untuk menang. Akhirnya mereka menjadi sedih, kemudian mereka meratap, meraung-raung, menangis, terseduh-seduh. Karena apa? Di antara mereka harus dipisahkan antara orang tua dengan anak atau dengan pasangannya. Karena yang baik-baik diangkut, yang kurang-kurang ditinggalkan. Kesedihan. Dan bahkan banyak korban jiwa ketika harus membela Yerusalem dari gempuran bangsa Babel. Ini krisis iman. Akhirnya mereka jatuh kepada kesadaran. Karena kesombongan, karena keangkuhan, akhirnya Allah memberikan hukuman. Itu pada zaman perjanjian lama. Dalam perjanjian baru, kita ingat bagaimana krisis iman dan identitas itu juga hancur dalam diri para rasul. Petrus dan para rekan-rekannya itu bangga. Wah, saya akan jadi perdana menterinya Yesus. Saya akan jadi orang pilihannya Tuhan Yesus. Dan nanti kok dia berkuasa. Ternyata gambaran mereka tuh meleset. Mesias yang mereka bayangkan tuh bukan Mesias seperti yang dalam pikiran mereka. Tapi Mesias yang menderita. Maka dalam bacaan kemarin beberapa hari yang lalu, Tuhan Yesus menegur Petrus katanya, setan loh, kamu berpikir tentang pikiranmu sendiri, bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Akhirnya terbukti ketika Tuhan Yesus ditangkap, Petrus dan kawan-kawannya pergi ngacir. Yang lain ngacir duluan, Petrus masih ngikut-ngikut sih sebenarnya. Dia mau lihat apa yang terjadi, tetapi ketika dia ditanya, diserang, dia bilang, kamu kan murid orang itu kan? Tidak, aku tidak kenal. Bohong, tidak kenal. Dia keluar, ketemu perempuan lagi. Kamu kan murid orang itu? Tidak, aku udah kenal. Langsung bunyi ayam berkokok. Jati dirinya hancur. Dia sadar dia sebagai murid yang berkhianat. Nah, Petrus menggambarkan murid yang mengalami krisis iman. Yang akhirnya kehilangan identitas. Dulu membusungkan dada, kemana-mana, gitu. Ada orang-orang minggir. Karena Yesus mau lewat kan, biasa kalau ada orang yang jadi idola lewat, bodyguardnya di sampingnya dong, minggir, gitu. Sombong. Tetapi ketika Tuhan Yesus berada dalam situasi terberat, mereka justru meninggalkan. Tetapi Tuhan mencintai. Dia tahu bahwa para murid belum siap. Maka dia menguatkan selama 40 hari agar karya yang dia mulai dapat diteruskan. Saudara terkasih,
Sekarang bagaimana dengan kita? Kita sebagai orang Katolik, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Mengapa banyak orang Katolik tidak mau, banyak ya, tidak semua ya. Mengapa banyak orang Katolik tidak mau membaca kitab suci? Mengapa orang Katolik tidak banyak yang mau datang dalam pertemuan kitab suci? Karena tidak sungguh mengenal Allah. Kalau dia mengenal, maka dia akan rindu untuk bisa membagikan apa yang Tuhan telah berikan. Ya, terlepas dari kesibukannya ya. Maka sebenarnya dalam buku ini juga diungkapkan, mengapa banyak orang Katolik menjauhi bulan kitab suci. Karena mereka tidak pede. Sehingga ketika nanti di kantor, seperti waktu pengalaman saya di paroki di luar sana, ketika orang ditanya tentang iman Katoliknya, mereka mulai gemetar. Ada orang yang juga bisa menjawab, tapi banyak yang ketika ditanya itu bergetar atau gemetar. Ketika ditanya soal Allah Triniter atau mengapa kok orang Katolik itu menyembah Bunda Maria? Mengapa kok itu ada Santo Santa? Mengapa kok ini ada ini? Mengapa kok seperti itu? Ketika ditanya kemudian ngeper. Enggak bisa menjawab. Karena apa? Karena tidak sungguh mengenal. Kemudian ketika ditanya mungkin oleh agama yang lain, mengapa katanya Yesus itu juru selamat? Kok dia mati? Kan penyelamat kan berarti kan dia yang menolong. Mengapa dia malah mati? Karena gak bisa jawab, sudahlah gak usah dibahas gitu. Karena tidak punya pegangan. Nah justru bulan kitab suci mengajak kita untuk kembali mengenal identitas kita. Contoh sederhana. Kalau saya mengajari anak-anak waktu itu retret, misalnya bagi yang Katolik-Katolik itu, misdinar atau yang anak-anak gereja. Adik-adik, kamu ingat waktu orang tua mengajari tanda salib bagaimana? Ingat Rama, bagaimana? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke. Tetapi ketika sudah mulai remaja, gini, Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Makin cepat. Nanti makin tua, makin itu, Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Ketika di ruang di restoran atau di rumah makan, di warung atau pinggir jalan gitu, sudah ada makanan yang tersaji, lihat kiri kanan. Mulai menundukkan badannya, karena apa? Tidak pede. Iya, kita nggak perlu sombong juga ya. Bapak Ibu, saya mau makan nih. Saya doa dulu ya, Bapa dan Putra, Roh Kudus. Itu juga kelebihan. Nah, justru disinilah kita diajak untuk melihat identitas kita sebagai orang Katolik yang mencintai Allah dengan bersyukur atas rezeki yang telah Tuhan siapkan. Maka kita berdoa secara sederhana dengan membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra, Roh Kudus. Amin. Doa sebentar saja. Pasti orang melihat, ya biarin. Itulah identitas kita. Tetapi banyak di antara kita kalau mau makan lupa berdoa atau bahkan sengaja untuk tidak berdoa karena malu. Malu, yang penting bukan doanya. Foto dulu makanannya, cekrek, habis itu langsung dimakan. Ini identitas yang mulai keliru. Maka di sini kita diajak untuk melihat identitas kita sebagai anak Allah, sahabat Yesus yang adalah gereja Katolik. Itu baru hal sederhana. Yang paling parah ketika sudah tersedia semua makanan, lalu muncul, saya mau makan, Tuhan sudah tahu. Jadi tidak lagi tidak berdoa lagi, tapi dia bilang, Tuhan sudah tahu. Artinya tidak mau berdoa lagi, karena menganggap diri Tuhan sudah tahu. Itu yang paling parah, artinya meninggalkan jati diri sebagai orang Katolik yang memang sebenarnya harus menjadi saksi. Sekali lagi tidak perlu mewartakan kepada teman-teman atau yang ada di restoran atau ada di kedai gitu. Bapak Ibu, maaf ya jangan ganggu saya mau doa dulu ya. Maaf ya, maaf. Bapak, Putra, kalau digebukin sama orang. Berdoalah dalam keheningan, tetapi sesuatu yang menjadi tanda bahwa kita mengasihi Allah, tapi juga mengasihi pemberian Tuhan. Itu sederhana. Kasih yang lain yang juga Tuhan tunjukkan adalah bagaimana mungkin kamu bisa mengasihi Allah kalau kamu tidak mampu mengasihi sesamamu yang kamu lihat. Nah, di sini juga kita bisa belajar bagaimana kita terus menumbuhkan kesadaran tentang cinta. Kadang-kadang orang emosi itu wajar. Iya, betul, wajar. Orang marah itu wajar, asal tidak kebablasan.
Tetapi orang yang mampu mengendalikan dirinya, sebenarnya dia belajar untuk tetap memelihara Allah dan kasih-Nya dalam dirinya. Mengapa? Karena Allah, seperti yang diajarkan Tuhan Yesus, Allah tidak pernah menghakimi. Dalam bacaan Injil yang tadi saya bacakan, kita dengarkan, ketika Tuhan Yesus mendapati orang yang sedang kerasukan, apa yang dia buat? Dia mengatakan, diam, keluarlah. Dia tidak mengatakan atau kubunuh kau saat ini. Tidak. Tuhan Yesus menunjukkan bagaimana ia pun mengasihi musuhnya yang adalah iblis. Dia punya kuasa menghancurkan, dia punya kuasa untuk membinasakan, punya. Tetapi itu tidak dipakai untuk menunjukkan bahkan yang terjahat sekalipun tidak mendapat penghakimannya. Allah tidak mencintai kejahatan, tapi dia mengasihi setiap yang diciptakan. Ingat, iblis juga diciptakan oleh Allah. Tapi Allah tidak membinasakannya, tetapi Allah menempatkan iblis di neraka, tempat di mana mereka berkumpul bersama dengan ciptaan-ciptaan yang melawan kasih Allah. Dalam bacaan tadi jelas sekali bahwa Allah adalah kasih. Sekalipun iblis jahat, dia tidak menghancurkan. Banyak kisah yang lain. Ketika di Gadara, ketika Tuhan Yesus datang, baru nyampe di tepi laut, ada orang gila yang kerasukan setan itu, yang tidak bisa dipegang oleh siapapun, karena setiap kali dipegang dia selalu bisa lepas. Dia hanya mengatakan kepada setan itu, kamu siapa? Kami legion, karena kami banyak. Kamu mau datang ke sini mau menghancurkan kami. Si iblis menyembah-nyembah. Dan Yesus mengatakan, pergilah dari tempat ini. Tapi tolong izinkan kami memasuki babi-babi itu gitu. Ya sudah, pergilah sana. Tuhan tidak menghancurkan loh. Meskipun dia bisa. Karena Tuhan mengasihi. Itu setan, apalagi manusia. Nah, disinilah kita juga diajak untuk melihat identitas diri kita di tengah krisis ini. Meskipun terasa berat, bagaimana kita juga bisa mengalahkan keegoisan kita, mengalahkan kelemahan kita untuk menunjukkan kasih Allah. Tidak mudah, tapi bukan tidak mungkin. Karena kita adalah anak Allah. Karena baptisan, karena krisma, karena ekaristi. Saudara terkasih, maka mari kita mewartakan kasih Allah, kebaikan, kabar baik ini meskipun di tengah krisis pandemi, supaya identitas kita sebagai anak yang penuh kasih juga tidak hilang. Kalaupun seandainya dulu pernah kejadian di mana gereja-gereja mungkin disabotase, dihancurkan, kita bukan diajarkan untuk menjadi pendendam. Kita diajarkan dengan kasih. Kita tertindas, iya, karena guru kita pun juga pernah ditindas. Tuhan mengatakan, kamu tidak usah khawatir. Apa yang kamu alami, sudah aku alami lebih dahulu. Maka terimalah Roh Kudus agar Dia senantiasa menguatkan kamu dalam tugas mewartakan. Saudara-saudari, sekali lagi, mari kita lebih mengenal kitab suci, supaya kita tidak salah persepsi tentang Allah. Allah itu kasih. Allah bukan penghukum, Allah bukan penghancur. Dia selalu mengajak kita untuk menjadi seperti dirinya yang penuh cinta. Meskipun sekali lagi, kalau saya menunjukkan pada anak-anak retret, mereka seringkali, anak-anak tuh seringkali berpikir bahwa papa jahat, mama jahat. Kenapa? Karena seringkali mereka mungkin dimarahi atau mungkin sering diomeli. Anak-anak berpersepsi atau berpandangan bahwa orang tuanya jahat karena sering ngomeli atau sering nyuruh-nyuruh. Padahal dalam diri orang tua tidak ada niatan untuk menyakiti atau menyengsarakan anak. Kalau bagi yang sudah punya anak bisa merasakan ketika bapak ibu punya anak masih kecil, masih bayi gitu ya. Ketika anak menangis, apa yang dibuat? Segera digendong. Tangkin, kok nangis sih? Kenapa kok nangis? Kenapa? Orang tua berusaha membuat anaknya tersenyum kembali dengan cara-cara yang lucu supaya anaknya kembali tersenyum. Karena orang tua selalu berharap anaknya mendapatkan kebahagiaan. Kan saya pernah sering kali bilang, tidak ada orang tua yang ketika anak nangis semua, nggak ada. Orang tua tidak tega ketika mendengar anaknya bersedih. Ketika anak menjadi remaja, kesedihan orang tua adalah ketika anaknya murung, ketika anaknya marah,
ketika anaknya mengunci diri di kamar. Itu kesedihan orang tua. Tapi seringkali banyak anak berpikir kalau mereka tuh marah, mereka tuh mengurung diri di kamar, mereka yang paling susah atau paling menderita. Tidak. Justru orang tua yang menderita. Karena apa? Dalam diri orang tua ada kerinduan untuk membahagiakan. Demikian juga dengan Allah. Setiap kali manusia jatuh pada dosa, keluar dari relnya, Allah menderita. Karena sebenarnya Allah menghendaki manusia itu bahagia. Tapi dia jatuh pada dosa yang akan membuat dia mengalami derita. Itulah kesedihan Allah. Maka sekali lagi, mari kita mengenal Allah yang adalah kasih. Supaya kita juga selalu dikuatkan untuk berbagi kasih. Quod nemodat non habet. Quod nemodat non habet. Orang yang tidak mempunyai, maka dia tidak bisa memberi. Kalau dia tidak punya kasih dalam dirinya, bagaimana mungkin dia bisa mewartakan tentang cinta? Maka pepatah Latin itu sangat luar biasa. Quod nemodat non habet. Orang yang tidak mempunyai, dia tidak bisa memberi. Maka mari kita membuka hati kita agar kita terus merasakan kasih yang Allah berikan. Tuhan memberkati. Amin. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu. Kami bersyukur karena kami selalu Engkau tuntun untuk mengenal semakin dalam. Kami menyadari, ya Allah di surga, bahwa sering kami tidak mampu dan bahkan tidak mau menunjukkan identitas diri kami sebagai anak-anak kasih. Tak jarang kami berlaku kasar, egois, penuh kemarahan, dendam, mispersepsi atau salah paham, menang sendiri, tidak mau tahu, dan tidak mau mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami, dan masih banyak hal buruk lain yang jelas menunjukkan bahwa kami masih bangga dengan kemanusiaan kami. Semoga dengan semakin rajin membaca kitab suci, kami semakin mengenal Allah yang Maha Kasih dengan segala kehendak dan rencananya atas hidup kami manusia. Agar kami juga mampu menunjukkan identitas diri kami sebagai anak-anak kasih dan terang. Demi Kristus Tuhan, pengantara kami. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Sebagaimana dalam diperkenankan mengambil bagian dalam kalangan Kristus yang juga telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terima kasih. Saudara-saudara terkasih, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Kasih, berkatilah kiranya roti dan anggur ini dengan pengantaraan Roh Kudus, dan berkenanlah meresapkan sabda kasih-Mu itu melalui Ekaristi Suci ini. Dan kami sertakan juga doa-doa dalam intensi pada malam hari ini, demi kemuliaan-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu.
Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi kemuliaan-Mu yang tak terperikan, Engkau sudi memberi bantuan ilahi kepada kami, manusia yang lemah ini. Engkau selalu menolong kami mengatasi kerapuhan kami. Dan ketika kami jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Kristus itu pula, laskar malaikat bersujud di hadapan-Mu dan bersukaria sepanjang masa. Perkenankanlah kami memadukan suara dan turut memuji Dikau dengan bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Tuhan Allah segala kuasa. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Aloysius, serta semua uskup, para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu.
ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya Bapak Paulus Hans Rabitan, orang tua yang kami cintai, sanak saudara dan kerabat, dan orang-orang yang pernah menjadi bagian di dalam hidup dan panggilan kami, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, khususnya meninggal selama pandemi COVID-19 ini. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, perawan dan Bunda Allah, dan Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah bersama-sama kita kembali mengucapkan doa yang diberikan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa umat manusia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah kami dengarkan dan atas Ekaristi yang boleh kami rayakan. Kami mohon bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengasihi sesama sebagai wujud kasih kami kepadamu. Demi Kristus Putra-Mu, Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Saudara sekalian, dalam kehidupan berkeluarga, dalam komunitas, dan dalam perjalanan seluruh hidup, senantiasa dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi dan pertemuan pertama bulan Kitab Suci Nasional sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah, kita diutus. Amin.